Saatnya kita melihat pembuktian dari ke-16 tim yang bakal bertanding. Jadi langsung aja kita masuk di game yang kedua. Back to the OG map, ini dia Erangel. Yes, ini dia game kedua kita di Erangel kali ini. Arah pesawat tampaknya cukup pelit di bagian sisi kiri dari Erangel. Dari bagian Very Pierce menuju ke bagian shooting range Severin dan sekitarnya. Kita bakal lihat apakah akan ada pertempuran yang terjadi di SMB. Yap. Dengan arah pesawat seperti ini, Lipovka, Milta Power, tentu juga Stalber Kameshki agak sulit dijangkau. Tapi kita bakal lihat seperti apa permainan dari semua tim saat ini. Betul, dan ini adalah match perdana untuk GPX, HFX, BNW dan 3 poin. Karena tadi grup A nggak bermain di Sanho. Oke, kita bakal lihat kali ini beberapa tim sudah mulai turun. Pikmi pun sudah lompat dari pesawat. Kemana mereka? Apakah GPX menyusul? Karena harusnya arahnya SMB, bareng-bareng nih harusnya. Pikminya turun dan gua nggak ngelihat ada GPX yang turun menuju ke bagian SMB. Dan kalau ngelihat satu lagi yang turun harusnya sesuai pemetaan, harusnya itu ARF turun untuk ngambil Novonya. Harusnya. Iya. Kalau kita ngelihat berdasarkan pemetaan yang ada di sosial media. Iya. Tapi tampaknya iya GPX nggak turun ya? GPX nggak Berarti turun. GPX mungkin ngambil kota-kota utara karena mereka masih di pesawat kan. Antara AE Zarki dan juga Kameshki dan tampaknya AE yang melepaskan Skull. Oke, gue kira bakal ada battle di school lagi atau tadi AE yang bakal ambil school sementara RRQ bakal ambil ke arah Pochin King-nya, tapi ternyata ada sebuah pertukaran yang tidak kita duga-duga. Iya, tapi GPX ini enggak. Mereka Stalber. Lewati dan ternyata zona kali ini menuju ke bagian kiri bawah. Harus ini sangat menguntungkan juga bagi tim GD dan Gatka. Tidak ada Enkins, kosong. Enkins, betul. Gatkanya nggak diamanin sama Enkins, jadi benar-benar kosong banget. Dan ini dia ternyata battle antara 21 Esport dan juga tim mana itu HFX ternyata. Iya, kita bakal game juga tampaknya fight pun terjadi dan Sinon menggunakan handgun. Mendapatkan satu tapi belum bisa mendapatkan dua. Tampaknya ada seorang Linux sudah memegang shotgun, mulai pre-fire juga menuju ke arah pintu tapi dia ragu karena mungkin akan disampai main-main lain dan Harvest pun tertumbangkan. Kali ini dari Linux malah ditumbangkan juga oleh sebuah shotgun, malah handgun 1v1 dari seorang Sinon. Oh enggak, 1v1 kan? Iya. Iya, agak sedikit terlambat tadi dari live statusnya, makanya gue agak sedikit bingung. Tapi sepertinya dari HFX, mereka sudah berhasil mendapatkan 2 pemain. Kali ini 1 pemain terakhir dari HFX akan berhasil melakukan revive karena Flippy terlambat untuk memberikan backup. Iya, ini tampaknya dari Filipi, senjata apa yang dipegang? AK ternyata ya, AKM sudah dipegang dan dengan 3 orang yang akan knock in, pasti masuk Flippy. Ini menjadi kesempatan yang begitu berharga, tapi shotgun yang dimiliki oleh pemain dari HFX tidak ada pelurunya. What? Tapi, miss moment banget sih tadi dan sebuah pre-fire diberikan dari bagian pintu. Tentunya ada sebuah distraction dengan ada yang lompat, tapi shotgun bakal langsung ditembakkan kembali menuju ke bagian tangganya. Bermain sedikit demi sedikit melakukan sebuah shot pick dan 2-1 NFT dipulangkan ke arah lobby. HFX memberikan fight ke 2-1 NFT. Habis mulangin 1 tim Enkins di bagian Painan Sanhok tadi. Sekarang mereka menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Gantian ternyata ya. Karma is exist, bro. Karma is real dan tampaknya dari BNW mereka pun bakal bertempur kali ini menghadapi tim Voin yang ada di pinggir-pinggir dari jembatan. Ini kenapa fight di sini gue bingung nih karena morphnya itu tidak main. Betul. Very Peer-nya kosong. Ini kayak pikiran-pikiran yang tidak terduga gitu gak sih, Bro? Padahal BNW biasanya pas kalau Gatka kosong mereka kan ngisi Gatka. Tapi ini di luar kebiasaan mereka gitu. Dan Betul. bentroknya sama Voin. Dan Voin malah yang rugi karena mereka sudah kehilangan 1 anggota mereka. Lapar sudah tumbang, butuh diselamatkan. Dan kali ini Alpha bakal membackup dari bagian belakang sebuah batu. Tapi ada distraction atau ada gangguan dari bagian sebelah kanan tadi. Belum terdeteksi, belum ada tembakan. Dan pantauan sniper tower tidak akan ada lepas-lepasnya dari tim BNW tadi. Gue cinta banget awal season. Iya. Gue cinta Bersama, banget gue juga awal suka sebuah season karena fight-fight seperti ini nggak mungkin kita lihat kelihatan? di akhir dari musimnya Pasta. What? Missed the shot tadi. 1 tumbang dari BNW dan sekarang Alpha unggul. Dia udah mendapatkan sebuah cicilan HP menuju ke arah tim BNW. Kali ini bersembunyi di balik sebuah pohon bermain India tapi masih belum bisa mendapatkan hasil. Dan ternyata Barir malah yang berhasil mendapatkan Alpha. 2 tumbang dari tim Voin dan 1 sedang diselamatkan di bagian belakang. Tapi kali ini 1 orang bakal maju lagi ke depan sana. Maxus dengan DPS-nya kali ini. Battle DPS lagi, bro. Iya, tampaknya shotgun kembali menjadi populer banget.
Dan kata siapa shotgun cuma bisa perang jarak dekat karena Itu middle jarak range. tersebut pun masih sangat efektif untuk DBS dan Maxius. Kalian langsung mendapatkan 2 pemain dari BNW, Gio dan juga Jaws harus menghadapi 4 pemain dari tim Void. Apakah Jaws bisa melahap lawannya? Oke, Tapi nggak ada ini habisnya, yang gue cuy. suka, poin sistem baru, galaknya pun lebih galak kali ini. Dari seorang Ambo nih mulai mengejar lawannya, mulai mencari lawannya juga lebih sudah dilakukan juga oleh seorang Dia Leon. lihat kan? Belum melihat target, ada mineral mendapatkan target menggunakan S11K, tapi dia pun nggak bertahan lebih lama lagi. KG menjadi huru hara untuk tim HFX. Kalian hanya menyisakan 1 pemain di bagian tangan dan berhasil mendapatkan 1. Masih bermain dengan F12K yang ingin mendapatkan kedua, tapi celahnya terlalu sempit dan harus menghadapi 2 pemain dari tim Kagendra. 1 orang lagi kembali lagi masuk ke bagian dalam sana, masih belum mengincar ke arah tangga karena celahnya terlalu sempit dan terlalu berbahaya dan akan menghadapi 1 S12K dari arah yang cukup sempit. Bermain ke arah lantai 2 tapi ada granat yang dilemparkan. Revive atau fight kali ini? Revive sudah mulai temennya berhasil dan sendiri dia nggak lihat. Dia nggak ngelihat dan kali ini bakal di free fire lagi menuju ke arah lantai 2-nya. Namun, Leon masih belum bisa mendapatkan Sinon yang masih bertahan di lantai 2. Iya, Sinon menggunakan S12K tentu menjadi ancaman berbahaya juga karena one shot, one knock Satu lawan terjadi, empat. tapi menghadapi 4 orang tidak bisa. Dan KG smart timing, smart move langsung mendapatkan 3 pemain dari HFX. Gue suka awal season, gue suka kalimatnya Flo tadi karena bener-bener chaos banget untuk awal seasonnya dan ini mungkin terjadi hanya untuk di season spring. Menurut gue default udah sangat minim untuk kita mendambakan hal-hal seperti ini. Apalagi di sini dengan banyaknya pendatang baru, banyaknya bisa dibilang reshuffle roster juga. Ini mengakibatkan peta drop semakin kacau. Itu tadi kacau banget sih. Itu kacau banget. Ini regel terkacau menurut gue. Selama PMPL belakangan ini ya. Iya betul. Tapi ini gue cinta dari awal season gitu kan. Yes. Sebuah season dimulai dan kekacauan seperti inilah yang membuat gue tuh langsung seger nonton. Bener, dan gue bersyukur banget, thank you banget Tencent gue dikasih hari pertama. sama. Karena kan udah hari ketiga, hari keempat udah stabil Pak. Betul, permainannya. nggak usah hari ketiga, hari keempat, besok aja menurut gue udah mulai stabil. Ini bisa dibilang mungkin 60% dari gameplay sungguhnya. Iya, betul. Besok mungkin 80%. Yes, mungkin menurut gue besok akan menjadi early game agak pasif dibandingkan hari pertama ini. Lebih hati-hati. Betul, Karena apalagi hari untuk tim-tim yang nggak dapat keuntungan dari point overall di hari ini. Betul. Ingin mengejar setoran. Iya, Yang ingat bro, tertinggal. 2 weeks. 2 weeks ya, pendek Berarti banget. cuma 10 hari waktu mereka untuk bertanding. Total ya? Ya, Total. dan gue sebenarnya masih mempertanyakan gitu, apa gunanya reshuffle untuk minggu pertama dan minggu kedua dari grupnya? Akankah ada benefit-benefit poin yang mereka dapatkan untuk poin mereka di minggu pertama akan dapat bonus poin untuk minggu yang kedua atau gimana? Gue masih belum dapat penjelasan dari hal itu sih. Setahu gua, secara poin gak ada bonus. Oke. Tapi reshuffle ini berguna untuk power ranking. Semacam seeding gitu loh Pak. Jadi grup yang kita isi itu akan lebih menguntungkan dengan ya paling nggak jumlah beberapa tim yang ada di grup kita ini secara minggu pertama nggak terlalu maksimal kalau kita paling atas. Ya hasil yang lebih, kan kalau kita nomor 1 ketemu yang paling terakhir tuh. Ya paling nggak ada tim yang lagi nggak perform nih di grup kita. Oke. Walaupun menurut gue kayak seedingnya untuk PUBG Mobile mungkin tidak terlalu efektif seperti game-game yang cuma tim A lawan tim B gitu. Betul. Kalau mau dibikin lebih tegang sebenarnya Pas. Yang lolos itu lihat per grup, bukan overall. Oke. Itu lebih tegang lagi. Oke, lihatnya per grup ya, bukan Iya. overall ya. Misalnya grup A yang lolos itu cuma top 2 doang atau top 3 lah. Top 3 lolos, paling bawahnya nggak lolos. Wow, itu lebih sadis lagi. Nanti kan ada 5 tim tuh yang nggak lolos kan. TDM. TDM pakai double elimination. Iya, yang nomor 1 lolos. Iya. Oke, makin rumit sepertinya, tapi jadi agak seru walaupun membingungkan juga dengan sistem yang lu ada battle royale, lu ada deathmatch-nya. Aduh skill boss. Aduh skill boss. Atau Aduh ini, skill boss. 1v1 container. 1v1 container ya. Itu pasti bakal jadi beban sih buat yang ditunjuk sebagai eksekutornya. Untuk jadi pemainnya. Bener, seru loh Pas. Seru. 1v1 container. Tapi bebannya Flo buat player yang dipilih buat main di kontainernya gitu loh. 1v1 BO5 container yang poin paling tinggi lolos timnya. Timnya lolos. Itu udah, wah, baru mau dibahas. Ada yang mau kena begal, beneran terjadi. Aura biasanya kena begal, sekarang mereka yang melakukan begal. GPX yang menjadi korban dari pembegalan Aura kali ini. Ya, tampaknya dari Genforce memberikan ide-ide baru. Wah, di steal. Oleh PJV. Oke, PJV tampaknya tidak ingin ketinggalan juga secara poin. Mereka pun ingin poin-poin tambahan kali ini. Karena secara permainan PJV memang turun di Gergopol kota. Yes, dan kalau gue lihat dari Persija EVOS yang nggak bermain berarti Luxi dan juga Microboy. Karena Zuxi, Lynx, Redface, dan Misery yang dipilih untuk di game kedua ini. Oke. Gue jujur kurang memperhatikan game pertama, tapi yang jelas game kedua ini udah gue bilang bahwa Luxi sama Microboy nggak bermain berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau nggak salah game pertama itu Microboy main. Oke. Kalau nggak salah ya.
Karena gue udah terlalu excited dengan match atau enggak ketemunya Persija EVOS sama Pikmi tadi di game pertama. Ya, tapi memang ya pas. Kayak dari PJV, semua pemain mereka tuh di atas kertas kuat banget. Yes, setuju gue. Malah gue setuju juga dengan apa yang diomongin sama Doge di podcast gue. Jadi Persija EVOS ini ibarat motor tua, Flo. Kenapa? Gimana tuh? Ya kayak oke, bagus, tapi kayak ya udah. Lu tahu motor tua kan kelihatannya bagus tapi dalamnya udah mungkin kayak butuh perawatan lebih gitu loh. Butuh ini overhaul. Yes, itu dia. Overhaul, refresh. Butuh refresh untuk motor tuanya ini dan mungkin entah apa yang sedang diracik oleh Coach Sinyo kali ini karena gue yakin lu punya 6 player bintang itu susah banget untuk menentukan line up utamanya siapa. 5 ya susah. Betul, apalagi ini 6. Dengan kondisi firepower dan cara decision mereka yang udah punya pengalaman cukup banyak gitu. Karena ada sebuah teori psikologi, Pas. Apa tuh? Ketika kita dikasih satu opsi, kita nggak pusing milihnya. Betul. Ketika kita dikasih banyak opsi, kita akan pusing. Ya, karena lu nggak bisa bilang ini best choice. Enggak, ini semuanya best choice Itu. sih. Contoh kayak misalkan lu cuma dikasih satu kota. Mau nggak mau harus maksimalin kota itu. Tapi kalau Betul. kasih 5, lu jadi bingung milih yang mana. Udah mending kasih gua opsi 2 aja. Nggak usah 5, nggak usah 6, kasih gua opsi 2. Kalau kita ngomongin drop zone. Kalau nggak ya B. Ya, kalau nggak A ya B. A-nya gagal pakai yang B. B-nya gagal coba A-nya. Kalau dua-duanya gagal baru pikirin yang plan C-nya. Kalau ada B gagal, Need backup, tim need backup. tolong. Oke, kita baru ngelihat sebuah penculikan lagi yang terjadi di mana Gede tadi berhasil mendapatkan satu anggota dari Pikmi. Masih belum dipulangkan karena lobby karena anggota Pikmi masih bisa bangkit kembali dan sudah ada 2 tim. 21 NFT dan juga HFX. Ini 2 tim yang hilangnya, jaraknya, timingnya tidak terlalu jauh. Ya, dan kita bakal lihat dari Peko, scouter dari tim RRQ juga sudah mencari info juga di mana mereka bisa menghinggap untuk sementara waktu. Dia mencoba peruntukannya menuju ke arah Veripier tapi sudah diisi terlebih dahulu. Tapi RRQ dalam posisi cukup berbahaya karena KG kali ini tim yang pernah diisi oleh Nerpeko juga. Betul. Tapi beda KG. Beda KG. Beda KG. Sudah Iya mulai juga. mengintai mereka. Kan dia dulu ini RRQ KG. Iya betul. Sekarang udah RRQ doang ya. Karena sekarang Ryu-nya sudah dihilangkan juga. Jadi cuma hanya membawa nama RRQ-nya saja. Dan RRQ mengamankan satu spot yang dulu nih spot suka banget dihinggapin sama EVOS. Zaman dulu ya? Zaman dulu. Yang kalau orang masuk ada 4 orang dari HBD. pos nungguin. Betul. Tapi sekarang dikontrol penuh oleh tim RRQ. Sementara Altrigo lebih memilih selamatkan bagian di arah Veripiernya. Dari Crossfire dilakukan lagi KG. Tidak dibiarkan mendekat menuju ke arah compound dari tim Alter Ego. Tapi di bagian lain dari RRQ, 2 anggota mereka terculik menjadi santapan dari tim Void. Gacor banget tembakan mereka. Memang gacor banget, tapi kita bakal Kenju, kita bakal dari tim RRQ. Mereka pun harus berpindah posisi dan masuk ke dalam area yang sangat berbahaya. Melewati jalan yang tentunya kiri kanan sangat mungkin ketemu lawan. Ya, tadi gue kira malah yang banyak tuh KG loh. Karena itu juga ada potensi di mana RRQ bisa ngedapetin, terus dari Void juga bisa ngedapetin KG. Tapi ternyata ada tim lain yang menjadi santapan lezat di sana. Bahkan kalau lo perhatikan dari live statusnya, BNW udah kehilangan 3 anggota mereka, hanya menyisakan last man standing saja, Flo. GPX udah kehilangan 2, RRQ udah kehilangan 1 tadi terculik, dan beberapa tim juga sudah mulai berkumpul di bagian Veripier, walaupun Veripier ini kayaknya udah ditinggalin sama zona, 280 meter kurang lebih pergerakan dari tim yang ada di Veripier untuk masuk ke bagian circle yang berikutnya. Wah, kita bakal lihat kali ini dari seorang 2 orang. Jaws. Dia pun sudah mengincar lawannya sama-sama Shotgun Gaming. Hard game. Dan itu dia dari Jaws, tampaknya nggak sempat lompat ke air menjadi hiu lagi. Betul. Tapi dipaksa pulang ke lobby. Itu hard game banget dari buat Jaws ya. Last man standing dari BNW dan harus ngadepin 2 pemain Void yang double pick dengan menggunakan shotgun. Itu dia, shotgun loh. Yang satu miss, yang satu nggak mungkin Ya, miss. satu shotgun aja udah jadi PR gitu loh untuk close combat. Ini 2. Tapi shotgun makin ke belakang pas. Sudah menjadi ibaratnya pengganti Uzi zaman dulu. Enggak, DBS bisa dibalikin lagi ke looting gak sih? Sorry, maksud gue ke airdrop gitu. Jangan dibiarkan berceceran lagi karena terlalu OP sekarang DBS tuh. Tapi ya sih OP banget sih. Jujur ya, kayak orang dibanding Uzi, kayaknya banyak pilih DBS sih sekarang. Ya betul, gue sepakat banget. Karena sakit banget pas jarak dekat. Jarak dekatnya sakit dan middle range juga ternyata ada yang makin. Dan sekarang RRQ terpotong kembali bertemu lagi dengan Point dan 1 pemain dari RRQ dihantam begitu saja. Peko, IGL dan juga salah satu player RRQ yang mempunyai aim cukup keras menjadi santapan untuk Void. 2 pemain RRQ tersantap oleh Void. Iya, tinggal misalkan Asa dan juga Voldemort kali ini mereka pun masih mencari di mana pemain-pemain Void berada, dan Void untungnya masih punya cekungan yang bisa ngedefend arah mereka. Asa bermodalkan smoke dan juga kali ini sebuah cekungan tipis. Coba tuh ngepick sekelilingnya dia, tapi dari rumah-rumah AE pun sudah menunggu kedatangan mereka dari belakang juga. KG pun sudah menunggu. Pilihan terbaik adalah rebahan. Betul, rebahan adalah kunci kalau kita saat ini. Mungkin itu harus dilakukan oleh RRQ saat ini, tapi mereka tidak ingin rebahan saja karena mereka juga ingin memberikan tekanan menuju ke arah tim Void yang sedari tadi mengganggu mereka sambil menahan dan menyembunyikan diri mereka dari arah KG yang ada di belakang mereka. Siap, ini terkena peluru dari 3 arah loh mereka pas. Iya. Baru dari 3 arah. AE, Void, KG.
Zona kembali mendonat kali ini. Dari seorang Kenan masih bertahan juga di bagian-bagian blue zone. Dari seorang Lapar, terobosan untungnya selamat pas banget. Erki lagi nggak terlalu fokus. Iya, tapi ini PR Void adalah mereka belum masuk ke dalam zona dan mereka mau nggak mau harus ngelewatin RRQ dan Atau AE. sambil ngelewatin AE juga. Itu dia. Ini malah menurut gua pas paling untungnya AE karena kan mereka udah masuk ke zona tuh ujung-ujung rumahnya. Mereka tinggal fokus untuk ngejegal dua tim sekaligus. Ya, dan AE dari tadi gue ngelihat nahan tembakan banget. Mereka cuma ngezoning out tim-tim yang berusaha ngedeket ke arah kompon mereka. Ya, itu memang sebuah teknik yang mereka tuh lebih mengutamakan safety ketimbang dengan poin-poin. Tapi untuk kita bakal dari BTR, mereka pun punya posisi yang cukup enak. Tapi mereka harus terlebih dahulu meng-gatekeep Aura yang tentu juga berisikan satu mantan pemain dari Bigetron. Ya, betul. Sudah mulai dipantau tadi. Dan sepertinya poin akhirnya terpick off kembali. Kali ini bukan dari tim RRQ, melainkan dari tim Alter Ego, di mana Potato lock angle-nya benar-benar ke bagian bibir pantai. Ya, ini dari AE nggak akan gerak sebelum zona mulai menyentuh mereka. Sepakat dan harusnya itu yang bakal mereka lakukan karena sejauh ini posisi mereka masih enak. Jadi buat apa berpindah duluan kalau misalkan kompon mereka masih masuk? Kecuali next circle zonanya keluar dari kompon mereka, baru mereka bakal face rotation menurut gue untuk ambil satu area checkpoint yang lebih bagus di bagian circle berikutnya. Oke, BTR pun diberikan ujian juga kali ini di mana kita bakal lihat tadi Aura mulai ngepres ke arah mereka, mulai mendekat ke arah mereka. Mantan Tapi dari lagi. Aura pun harus berhati-hati nih Pasta karena di sekeliling mereka sudah beberapa tim yang mendekat dan bisa membuka angle ke arah mereka. Ya, dan ini lagi-lagi ketemuan sama mantan ya. Yuhai sudah mulai memasak sebuah granat, Genfos juga memasak sebuah granat, bakal dilemparkan menuju ke arah smoke-nya. Sementara ada satu pemain dari Satar yang nge-split ke bagian kanan, mengantisipasi adanya flank yang dilakukan oleh tim Aura. Tentunya dari kali ini mereka bakal battle utility. Belum ada yang ter-takedown, tapi tiba-tiba satu pemain dari Aura takedown-nya berhasil dari tim Bigetron. Yuhai berhasil mendapatkan satu, terus smoke yang sangat brilian dari seorang Yuhai tadi. Yuhai nggak pegang granat, sayang sekali dia nggak bisa nge-pressure. Hanya minta bantuan dari Satar yang langsung meng-end prosesi kali ini. Tapi Satar tanpa berlama-lama pun langsung di-take oleh seorang Mercy kali ini. Dan dari seorang Genfos bakal nge-push menuju ke arah lawan yang menggunakan Uzi. Yang sayang sekali hanya mencicil nyawa dari pemain-pemain lawannya. Yuhai juga tumbang, ternyata tembakan dari Genfos menumbangkan satu anggota lagi dari tim Bigetron. Kali ini Ryzen akan battle bersama dengan Genfos, kali ini battle. Aduh, itu backupnya datang dari bagian belakang. Sayang banget Genfosnya tumbang, kali ini Aura hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka. Hans Forge bakal menjadi pilar penting untuk Aura kali ini dan sudah rata. Aura apinya dipadamkan oleh Bigetron Villains. Siap dari Bigetron, tampaknya mantan tidak menyakiti lagi. Yap. Sudah dipulangkan ke arah lobby dan Bigetron menguasai sisi kiri dari circle saat ini. Yes, the one and only team yang ada di bagian barat berarti hanya Bigetron saja saat ini. Dan Void juga sudah mulai kocar-kacir karena mereka diganggu oleh tim KG. Sementara Alter Ego masih di posisi yang sama sementara ini. Itu siapa nyempil di antara tim Alter Ego? Warna biru. Void. Void. Kenan berarti dia terakhir ya? Ya, the last man standing untuk Void yang masih bertahan sementara ini satu-satunya saja. Tapi di bagian lain lagi DU. Satu pemain mereka tumbang ada Leon tadi yang berhasil mendapatkan satu anggota dari tim DU. Tapi Nux sudah mulai memasak sebuah granat, bakal dilemparkan ke bagian celah-celah jendelanya, akan segera meletup balon hijau tapi hanya splash damage yang diterima oleh seorang Leon. Iya, kita bakal dari seorang Ucup pun harus coba untuk memberikan backup terhadap seorang Nux yang coba mengincar lawannya. Leon diincar, tapi ternyata kembang api meletus depan dari seorang Leon saat ini. Zona pun sudah menutup, yang berarti zona kelima akan pop up. Kemana kan zona akan pop up, peluru pun connect dan BTR lagi dan lagi. Ya, join the fight. Mereka menjadi pelakor, menjadi satu posisi yang blind spot untuk tim-tim lain. Sementara Glue kembali lagi melakukan regroup untuk menyelamatkan rekan-rekannya juga. DU pusing 7 keliling nih. Ini udah pusing banget. Belakang mereka BTR, depan mereka Glue. Yap, ini PR banget sih kejepit. Ini Glue abis-abisan kejepit, DU abis-abisan kejepit. Dan ya beberapa tim lain juga harus maju kembali menuju ke arah circle yang banting ke arah kanan. AE yang enak banget nih Mas. Ya, AE nggak usah kemana-mana. Betul, AE udah di posisi itu aja, bermain di bagian pinggiran circle-nya dulu. Dan saat ini bakal ada GD bertemu dengan tim KG di mana memperebutkan bagian bukit yang ada di sekitar Primords. Oke, kita bakal juga tampakkan dari seorang Nggak Ambone. kepancing loh. Masih bertahan, masih bersabar, masih nge-hold di posisi dia dan berharap tidak ketahuan. Tapi Ambone tampaknya sudah kelihatan juga, dia pun berdiri menembak ke arah Chang, mendapatkan targetnya. Dan kita bakal dari seorang Moskow langsung memberikan backup juga terhadap Ambone yang mulai nge-push ke arah tim Genesis Dogma, mantan juara. Kita, juara bertahan kita Ya bahkan. betul, atau bisa dibilang kayak satu-satunya tim yang sudah mendapatkan 2 kali trofi untuk di PMPL Indonesia. Namun Chang sudah dipulangkan karena lobby Moskow tadi yang menjadi eksekutornya. Satu orang lagi masih bersembunyi di balik Indonesia. Masih bisa ternyata dia mendapatkan satu, tapi mobilnya sudah mulai merasa, maka ditembak begitu aja dan tumbang kembali satu anggota dari GD. Herling juga berhasil diamankan oleh tim KG. 3 pemain
Dari GD dirontokkan begitu saja tanpa adanya perlawanan ketat dilakukan oleh GD. Bahkan kali ini last man-nya dipaksa cabut ngacir dari bagian Primordial. Iya, GD pun diacak-acak zona yang harusnya jadi milik mereka. Kali ini malah membuat mereka harus pulang ke arah lobby dengan 12 placement 12 dan juga 0 elimination. 0 poin berarti ya? Ya, Karena 0 poin poin. baru mulai di hashtag Di hashtag ke 7 dan 8. 7, 8. 9 tuh benar-benar menjadi sebuah hashtag yang dilema banget. kayak zaman dulu 13. Ya betul sekali. 9 itu tidak mendapatkan poin sama sekali. Hashtag 8 di ujung tanduk untuk mendapatkan 1 placement point. Tapi fact di bagian Koari masih terus berlanjut antara Glue dan juga Dewa United. Ternyata dua anggota ini atau dua pemain ini dari tim DU berhasil melakukan regroup. Wah, ditabrak. Bos, satu orang bakal langsung turun dari bagian Dacia-nya. Ada backup dari bagian High Ground. Kini juga ikutan menembak. Pusing 7 keliling kali ini dari dua pemain DU dan mobil yang diledakkan begitu pintar. Permainan dari Glue untuk memulangkan Dewa ke arah lobby. Iya, tampaknya di Glue bermain dengan begitu galak kali ini. Langsung part elimination dikantongi sekaligus meratakan Dewa United menuju ke arah lobby. my Tapi ini dia tim yang dari tadi tidak terlalu kelihatan. Ada Pygmy yang terus bertahan dalam area rumah untuk beberapa zona. Yap, ini dia Pygmy yang sudah berhasil touchdown. Tadi cuma BTR Villains doang yang ada di bagian barat, tapi sekarang kalau kita lihat ada dua tim yang ada di bagian barat. Persija EVOS kali ini juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Glue dan lagi-lagi kita ngelihat Persija EVOS bertemu dengan Pygmy. Iya. Oh, lagi ya? Lagi tadi di Sunhawk. Oke, Sekarang di Wrangle. belum ketemu pas, masih agak jauh karena fokusnya masih ke GPBR dulu. Iya betul, ada satu distraction ternyata yang mereka dapatkan. Mungkin mereka bakal fokuskan ke arah GPBR terlebih dahulu, di mana Persija EVOS sudah berhasil mendapatkan satu anggota dari tim GPBR. Grimory tumbang, 3 anggota lain dari GPBR masih bisa bertahan. Macau masih bersembunyi di balik smoke dan masih mengupayakan yang sangat maksimal untuk merevive Grimory. Iya, tapi PJV tampaknya bakal nge-spam ke arah tadi pemain yang kenok. Dan Glue benar dari saja belakang. Grimory langsung dipulangkan ke arah lobby juga. Untungnya tadi Macau tidak kenok bersamaan juga. Betul. Dan dari PJV mulai ngepres ke arah GPBR yang ketahuan tinggal 3 pemain lagi tersisa. Ini maju kena mundur kena loh. Maju ketemu BTR, mundur ketemu sama Glue. Pusing 7 keliling sepertinya. Yang dirasakan oleh GPBR saat ini. Tapi dari arah Persija EVOS mereka memilih untuk bermain lebih objektif lagi. Mencari celah untuk masuk ke dalam circle. Tapi tiba-tiba menuju ke arah Bigetron. Satu tumbang dari Bigetron. Dan kali ini Satar menerima tapping dari tim RRQ. Asa hampir saja mendapatkan Satar. Korban kedua yang bisa mereka dapatkan. Tapi di arah belakang Pygmy juga terspot oleh Asa. Sebuah pengintaian yang begitu detail dilakukan oleh tim RRQ saat ini. Dengan 2 player mereka yang tersisa. Iya, mereka pun kali ini bertahan di bawahnya tim KG, menggunakan KG sebagai penjaga mereka. Betul. Sebagai penjaga mereka saat ini. AE dengan 3 pemain yang masih cukup sehat Wah, juga. join the Menembus fight ke arah AE-nya. lawan. Pinky pun di take down oleh Stickly. Dan ini dia GPBR kejepit dari berbagai angle karena mereka ada di puncak dari bukitnya. Ya betul, tapi kalau lo perhatikan dari bagian sana sekarang 3-way shutdown terjadi, ada Alter Ego, Persija EVOS dan juga ada satu tim GPBR. Tadi kalau nggak salah ada Glue, tapi Glue memilih jalur lain lagi. Mereka pinter banget untuk menghindari fight yang sangat berisiko ini. Iya, tapi zona dengan sakitnya Red sudah bergerak kali Red ini. Face? DPS tinggi banget, tapi Red Face coba ngebait menggunakan baginya. Bagiman kali ini. Oke, Bagiman ya. Bagiman, sebuah nama yang kemarin terdengar di PMGC. Bagiman tentunya dilakukan kali ini oleh pemain-pemain dari Persija EVOS, di mana Red Face tadi yang menjadi bagimannya. Lynx juga siap memberikan backup dari bagian cekungan yang agak tipis. Sementara GPBR mereka nge-split 2-1 dengan kondisi 3 pemain mereka yang tersisa saat ini. Iya, zona pun sudah mengecil. Satar Kembali pemain dari BTR terjepit dari berbagai angle. Lemparan granat menuju ke arah Leon. Sangat baik dari Valmor dan juga Asa. Menumbangkan dan membuka celah dalam pertahanan dari tim KG yang sekarang harus coba untuk nge-revive temannya. Ambone yang mulai menuju arah tim RRQ. Tapi RRQ dengan shack yang mereka punya. Mereka punya satu defense yang cukup baik dan smoke yang mereka setup juga cukup membutakan vision dari tim KG. Betul, ini yang menjadi titik balik untuk KG adalah ketika granat yang dilakukan sama Ambone itu bisa mendapatkan 2 pemain dari tim RRQ, tapi susah banget karena ada distraction juga dari bagian seberang di mana Glue juga memberikan tapping fire-nya dan ada smoke yang terpop up kembali. Ambone masih berupaya maksimal untuk menyelamatkan satu rekan dia. Leon DZ masih diupayakan untuk diselamatkan sementara ini, tapi dilindas tapi gagal dan langsung dipus oleh tim RRQ. Asa benar-benar menjadi bagian yang sangat penting untuk RRQ saat ini, Wolby. Ya, pertahanan dari tim KG mulai dipecahkan juga oleh seorang Asa, tapi Asa tidak berhenti begitu saja, dia pun langsung dipecahkan juga kali ini. Masih selamat juga. Flyboy gagal mendapatkan seorang Asa yang tadi menjadi bagian bahaya bagi tim lawannya. Itu bener-bener gak kesentuh sama tim KG. Asa benar-benar menjadi distraction untuk proses revive yang dilakukan oleh KG. Walaupun AE menembak, tapi Asa masih cukup tenang. Bahkan 2 punggawa dari RRQ yang tersisa masih selamat. Ya, tapi memang KG susah banget posisinya.
mau nge-push Erki bakal diganggu Wah, oleh Bagiman AE. lagi. Tapi Bagiman kembali terlihat lagi gantian Zuxi. Yoi. Katanya gantian dong, gue mau coba Bagiman dulu. Dan dari PJV belum bisa nih memecahkan pertahanan dari GPBR yang dari tadi belum sampai ke knock. Tapi infonya masuk. Wah. Granatnya dilempar, terhalang dengan sebuah tembok. Kali ini ada satu pemain mereka, Jire, yang harusnya bisa memberikan backup, tapi Molotov juga bakal dilemparkan. Terbakar di dalam sebuah shake yang hanya kena. kecil ini, tapi tidak terkena efek DPS dari Molotov yang dilemparkan oleh Persija EVOS. Masih ada granat berikutnya bakal dilemparkan begitu saja, meletup dan berhasil mendapatkan satu. Distraction kembali lagi dilakukan dan langsung diterobos begitu aja. Masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua, dan belum ada backup dari anggota GPBR yang lainnya. Threat knock terjadi, tapi GPBR hanya menyisakan satu dan selesai sudah. Persija EVOS berhasil memulangkan GPBR berdekatan lobby, dan fight berlanjut di bagian lain atau masih berada di bagian Persija EVOS karena Alter Ego masuk di waktu yang tepat. Iya, kita bakal dari tim Alter Ego join di waktu yang begitu tepat, langsung mengganggu fight yang ada. Tapi PJV mereka pun tidak gentar, tidak goyang, tidak pecah fokus mereka karena hanya kehilangan tadi satu pemain mereka sementara waktu. AE malah juga kehilangan satu, menyisakan dua pemain mereka. Potato tumbang. Face mendapatkan Potato kali ini, dan dari seorang Zuxi mengetahui satu pemain saya yang bertahan langsung nge-push, langsung Oh, coba dapat menumbangkan lagi lawannya. satu. Tapi Okta akhirnya bertahan menumbangkan satu, tapi tidak bisa menumbangkan PJV. Ya, the real Bagiman kali ini. Zuxi tadi menjadi penyelamat untuk Persija EVOS. 3 anggota mereka harusnya masih bisa bertahan karena Red Face kembali lagi berhasil dan bisa untuk diselamatkan, dan back to RRQ boy. yang masih belum selesai. Satu tumbang dari RRQ. KG juga melakukan sebuah split position untuk melululantahkan posisi dari RRQ saat ini, dan granat dari Playboy berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim RRQ dan 12 elimination untuk Kagendra di game yang kedua. Yes, this is the new DG. Ini mengerikan banget, mengganti logo, langsung auto mengamuk. 12 elimination. Ini sementara rekor baru Yap. yang dipegang oleh tim KG. Ini ngeri banget loh ini pas. Dan Ambone, tim pemain yang bisa dibilang pada saat itu tidak terkenal galak, Yap. sudah mengantongi 6 elimination dalam game kali ini. Ya, saat ini dia berubah menjadi galak ya, semenjak dikasih sayap. Dan ganti nick. Ganti nick, terus sekarang semakin melambung jauh poin dari Kagendra atau DG untuk kondisi saat ini. 4 tim tersisa, KG, Glue, Persija EVOS, dan juga Pikmi yang masih belum kelihatan perang, tapi kali ini Pikmi bakal melakukan sebuah peperangan bertemu dengan Glue. 4 lawan 3 kondisinya, Wolfie. Iya, tapi kita bakal Joe Berengki bakal langsung dipokang bom juga, Oh. belum langsung bisa ngenok dia. Tapi Joe Berengki juga granatnya menebak-nebak posisi dari seorang Leon, belum mendapatkan targetnya juga, dan belum ngokang granat lagi untuk kedua kalinya. Betul, smoke terpop up kali ini di area sekitar dari tim Glue. Belum ada upaya push commit yang dilakukan oleh Pikmi tentunya. Mereka benar-benar terkalkulasi banget untuk nge-push, untuk melakukan setupnya. Sorry, bukan push ya, karena dua-dua sekarang split yang mereka lakukan. Iya, tapi memang dari tim Glue mereka nggak bisa berdiri. Sekali berdiri ketahuan dari belakang. Betul, ada Persija EVOS. Ya, sehingga mereka dalam posisi yang cukup sulit. Mau nggak mau mereka harus pecahin pertahanan dari Pikmi terlebih dahulu. Kalau Pikmi tertumbangkan, mereka bisa nge-push ke depan. Dan oke. punya low ground untuk nge-defend diri mereka. Ya, dan yang gue suka pinternya di sini adalah mereka nggak maksain untuk pakai utility itu granat. Mereka lebih nge-push ke arah smoke dan juga molotov, membatasi pergerakan dari kedua tim juga. Dari Pikmi membatasi dengan smoke, membutakan vision dari arah tim Glue-nya, tapi Glue juga pinter supaya Pikmi-nya nggak nge-push dengan smoke yang udah mereka setup. Mereka kasih molotov di bagian smoke-nya. Tapi lihat dari Pikmi, mereka tahu bahwa musuh nggak masuk ke zona. Mereka nggak mau nge-push. Tugasnya mereka itu lebih ke nahan aja. Yes. Karena zona akan memakan tim Glue juga. Kalau mereka memutuskan untuk nggak nge-push. Yep. Maka Joe Berengki akhirnya tinggal sendirian, 3 ngenarik, fokus untuk ngejaga center circle. Betul. Tapi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Karena Joe Berengki kalau tumbang, bocor belakang dari tim Pikmi. Ini mungkin komunikasinya dari Pikmi tuh bilangnya mungkin gini Flo ya. Biarin gue main sendiri. Itu mungkin yang dibilang sama Mereka in-game pakai bahasa Jawa. bahasa Jawa ya. Aku dewean, Cok. Aku dewean. Wes. Wes, aku dewean pokoknya. Tapi granat bakal dilemparkan dan berhasilkah? Wow! Pixel HP masih bisa bertahan. Kita juga ngelihat KG di bagian lain berhasil mendapatkan Zuxi, pemain dari Persija EVOS kali ini bakal langsung dapat dipulangkan ke arah lobby. Sebuah komit yang dilakukan oleh KG berhasil memincangkan 2 harimau yang berkolaborasi ini. Iya, tampaknya 13 elim sudah dikantongi juga oleh tim Gila, KG kali KG. ini. Benar-benar mengamuk mereka saat ini, dan dari seorang Ivix mendapatkan bogel, langsung mensecure juga poin bagi tim Pikmi. 4 elimination sudah dikantongi dan menjadi satu tim yang masih utuh. Tapi Joe Berengki langsung juga di take down dan langsung dipulangkan oleh Stickly ke arah lobby. Elim ke-8 bagi tim Glue. Betul, dia lengah kayaknya. Dia lengah, tapi Stickly posisinya udah ketahuan tadi timingnya setelah dia bagus. mendapatkan satu Nggak pemain. kemakan zona. Dan harusnya udah mulai ada yang aware sih dari Pikmi ke arah tim Glue. Iya. Tapi memang tadi dari seorang Stickly bagus banget timing dia untuk merangkak, Ya. Bas. Nggak sama sekali kena damage, sedikit pun nggak.
Oke, kita bakal lihat kali ini bakal langsung through the grass dan berhasil mendapatkan last man dari Glue. Stickly tumbang 3 tim tersisa kali ini Wolfie. Yap, kita bakal kayaknya juga 3 lawan 2 lawan 2. KG dapatkah mereka mendapatkan WCD yang pasti ya sangat-sangat diinginkan oleh mereka. Berkat elemen mereka tinggi banget. Ini mau nggak WCD juga kayak KG nomor 1 deh. Secara Gila banget, poin ronde kali ini ya. Betul. Karena poin early mereka udah gila banget dan Red Face juga berhasil nge-spot satu anggota dari tim KG. Satu orang lagi kelihatan di balik sebuah pohon bakal langsung digerebek sama 2 pemain dan Pikmi juga ikutan menembak dan akhirnya Pikmi lah yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang kedua. Anti klimaks karena 3-way showdown yang terjadi ngebuat kita agak linglung siapa tim yang mendapatkan WWCD dan ini dia Pikmi Jateng Pride, sebuah hashtag yang direbut dari tim Void dan di